Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guntur Cahyono. Saya di sini akan mempresentasikan tentang proses bisnis di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Pengenalan proses bisnis di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Bisnis merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perorangan, kelompok, atau organisasi yang melakukan kegiatan menjual barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Tujuan bisnis yaitu untuk memperoleh laba atau keuntungan, mencapai kesejahteraan, menciptakan lapangan kerja, dan lainnya. Proses bisnis adalah sekumpulan aktivitas mewujudkan tujuan bisnis mulai dari input, kemudian menambahkan nilai untuk mendapatkan output berupa hasil yang diinginkan konsumen dengan definisi yang jelas tentang awal proses, akhir proses, input, dan output. Proses bisnis merupakan gambaran detail dari rantai nilai suatu proses bisnis, dapat dipecah menjadi beberapa subproses dan atributnya sendiri yang berkontribusi mencapai tujuan dari subprosesnya. Karakteristik proses bisnis. 1. Definitif adalah sebuah proses bisnis harus memiliki batasan, masukan, dan output yang jelas. 2. Urutan adalah suatu proses bisnis harus terdiri dari kegiatan berurutan sesuai dengan waktu dan ruang. 3. Pelanggan. Pelanggan adalah sebuah penerima harus memiliki hasil proses bisnis. 4. Nilai tambah adalah transformasi yang terjadi dalam proses harus memberikan nilai tambah kepada penerima. 5. Keterkaitan adalah sebuah proses tidak dapat terdiri sendiri tetapi harus terkait dalam suatu struktur organisasi. 6. Fungsi silang adalah sebuah proses pada umumnya, meskipun tidak selalu termasuk beberapa fungsi. Manfaat proses bisnis. Berikut beberapa manfaat proses bisnis secara umum. 1. Menjadi solusi supaya bisa membantu perusahaan untuk melihat gambaran bisnis yang dilakukan secara real time atau komputasi waktu yang nyata. 2. Menyediakan laporan yang memberitahu kondisi perusahaan sebenar pada saat itu. 3. Memberikan nilai kompetitif bagi persaingan bisnis yang semakin kompleks di dalam perkembangan pasar yang bergerak dan cepat. 4. Mempercepat proses evaluasi informasi untuk merespon setiap kejadian dan masalah secara cepat dan tepat. 5. Percepatan respon perusahaan terhadap tantangan bisnis yang muncul secara tidak terduga. 6. Memberikan pengaruh seperti meningkat daya deteksi perusahaan terhadap peluang-peluang bisnis baru dan pergerakan yang dilakukan oleh kompetitor. 7. Lebihnya mengutamakan deteksi masalah secara dini sehingga menghindarkan dari sifat reaktif dari umumnya perusahaan yang menyebabkan mereka menjadi kontraproduktif. Proses bisnis pada teknik jaringan komputer dan telekomunikasi pada umumnya sama dengan bidang bisnis lainnya. Proses bisnis teknik jaringan dan komputer telekomunikasi merupakan proses pembangunan usaha di bidang teknologi telekomunikasi yang dilakukan oleh para lulusannya. Proses bisnis teknik komputer jaringan dan telekomunikasi sangat berpotensi melahirkan para usahawan di bidang teknologi komunikasi. Sumber daya bisnis pada bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. A. Hardware. Hardware adalah komponen yang bisa dilihat secara kasat mata dan mampu disentuh secara fisik. Hardware merupakan komponen penting yang digunakan untuk memasukkan berbagai data yang nantinya akan disusun menjadi sebuah informasi. Hardware pada umumnya dibagi menjadi 4 bagian, yaitu input device, perangkat masuk, output device, perangkat keluar, processing device, perangkat pemrosesan, dan storage device, perangkat penyimpan. 1. Input device. Input device atau perangkat masukan merupakan perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data serta perintah. Contoh perangkat masukan yaitu keyboard, mouse, joystick, dan scanner. 2. Output device. Output device atau perangkat pengeluaran merupakan perangkat keras yang digunakan untuk menampilkan pengeluaran sebagai hasil pengelola data. Contoh perangkat lunak komputer yaitu monitor, printer, speaker, proyektor, dan new card.
3. Processing device. Processing device adalah komponen-komponen yang berfungsi untuk memproses data, kemudian mengirimnya ke perangkat output setelah data selesai diproses. Proses penerimaan data dilakukan oleh input device. Setelah data diterima, data tersebut akan diproses oleh processing device untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Begitu pemrosesan data selesai, hasilnya akan langsung ditampilkan melalui perangkat output. CPU merupakan processing device yang dianggap sebagai otak komputer. Selain laptop dan komputer desktop, banyak perangkat lain yang menggunakan CPU seperti smart TV, HP, dan smart washing machine. CPU terdiri atas BGA, bagian fungsi antara lain ALU, berfungsi melakukan semua proses yang membutuhkan perhitungan matematika dan perbandingan secara logika. BCU, berfungsi untuk melakukan pengendalian semua perangkat lainnya. C. Register, berfungsi menyimpan data sementara yang akan diproses oleh ALU. 4. Storage device. Storage device merupakan perangkat keras yang berfungsi utamanya untuk menyimpan data. Setiap komputer desktop, laptop, tablet, dan ponsel cerdas memiliki beberapa jenis perangkat penyimpanan di dalamnya, dan juga bisa mendapatkan drive penyimpanan eksternal mandiri yang dapat dipakai di berbagai jenis perangkat. Contoh storage device yaitu hard disk, floppy disk, dan USB flash drivers. B. Software atau perangkat adalah sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan komputer bisa berupa program yang berguna untuk menggunakan suatu perintah. Berikut komponen yang ada dalam teknologi informasi. 1. Data, yaitu fakta mentah yang tidak terorganisasi. 2. Informasi, yaitu data yang terorganisasi memiliki makna. 3. Sistem, yaitu komponen-komponen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. 4. Komputer, yaitu peralatan elektronik yang beroperasi di bawah instruksi terkontrol yang tersimpan pada memori alat tersebut. Alasan proses bisnis di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Berikut beberapa alasan proses bisnis di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. A. Mempermudah cara komunikasi. Bisnis di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi dapat mempercepat cara komunikasi. Email merupakan salah satu contoh hasil bisnis sebagai sarana utama berkomunikasi antara satu orang dengan yang lainnya. Pengguna email relatif lebih mudah dibandingkan teknologi faksimil untuk berkomunikasi. Seiring perkembangan teknologi yang semakin maju, bermunculan berbagai teknologi lain memberikan kemudahan cara komunikasi selain email, di antara sistem chat, alat pertemuan online dengan sistem konferensi video seperti voice over, internal protokol, webinar, dan lain sebagainya. B. Memberikan pengetahuan dan sumber informasi. Teknologi internet memudahkan setiap orang dalam mengakses informasi hanya dengan satu klik. Berkat kemudahan tersebut, semakin banyak pengetahuan yang dapat diperoleh mengenai bisnis serta informasi berkait dengan kompetitor bisnis yang dijalankan. C. Manajemen data. Deretan lemari arsip yang berisi dokumen-dokumen perusahaan sekarang sudah tidak trivial dibutuhkan lagi oleh beberapa perusahaan dengan adanya database. Saat ini sebagai besar perusahaan menyimpan versi digital dari dokumen pada server yang perangkat penyimpan. Komponen-komponen yang menjadi langsung tersedia bagi semua orang perusahaan terlepas dari lokasi geografis mereka. Perusahaan yang mampu menyimpan dan memelihara sejumlah besar data historis secara ekonomis dan karyawan dapat mengakses langsung dokumen yang mereka butuhkan. D. Sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen merupakan integrasi pemanfaatan sistem informasi dan teknologi informasi yang diterapkan pada suatu organisasi untuk mendukung proses bisnisnya. Sistem informasi manajemen bisnis menjadi bagian penting dalam memecahkan berbagai masalah yang terdapat dan operasional bisnis seperti layanan, biaya produk, serta strategi bisnis. Pemanfaatan sistem informasi manajemen bisnis menjadi salah satu yang dapat digunakan untuk meningkat keunggulan kompetitif suatu organisasi. E. Customer Relative Management.
Customer Relationship Management adalah strategi bisnis yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola interaksi dengan pelanggan, termasuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang pelanggan dan interaksi mereka dengan perusahaan. CRM memiliki tujuan untuk membantu perusahaan dalam meningkatkan hubungan dengan pelanggannya dan meningkat kepuasan pelanggan sehingga dapat meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap perusahaan dan meningkat pendapatan perusahaan. F. Aktivitas bisnis selama 24 jam. Dengan perkembangan teknologi, kegiatan bisnis tidak lagi terbatas waktu. Contohnya kegiatan jual beli yang dulunya dilakukan secara langsung dan terbatas pada waktu-waktu tertentu, kini bisa dilakukan secara online dalam waktu 24 jam. Hal tersebut tentunya memudahkan pelaku bisnis dan konsumen. B. Merencanakan kebutuhan pelanggan bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. 1. Perencanaan bisnis untuk pelanggan di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam memulai bisnis di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi adalah melakukan perencanaan dengan matang. Perencanaan bisnis merupakan sebuah dokumen atau pernyataan tertulis berisi gambaran bisnis, strategi bisnis, produk, atau layanan di masa mendatang dengan tujuan untuk mencapai visi dan misi bisnis tersebut. Rencana bisnis juga berisi mengenal rencana dan detail anggaran yang menentukan bagaimana bisnis tersebut dapat terwujud sesuai tujuan, visi, dan misi yang ditetapkan. Perencanaan bisnis memberikan pengaruh yang sangat penting karena dengan merencanakan bisnis dapat membantu perusahaan menganalisa bisnis yang akan dikembangkan, seperti menganalisa konsep bisnis, market bisnis, dan hal-hal lain yang memiliki kemungkinan pada bisnis. A. Tujuan perencanaan bisnis. Berikut tujuan perencanaan bisnis. 1. Menetapkan fokus pada bisnis. 2. Dapat memanfaatkan peluang potensial yang meminimalkan resiko. 3. Mendapatkan pendanaan modal. B. Manfaatan perencanaan bisnis. Berikut beberapa manfaat perencanaan bisnis. 1. Dapat menyiapkan konsep bisnis yang terdiri atas struktur produk layanan bisnis tersebut, sehingga dengan merencanakan bisnis dapat membuat bisnis kita semakin baik. 2. Dapat menganalisa pasar. Maksudnya ialah menganalisa apa yang dibutuhkan masyarakat atau pelanggan pada saat ini. 3. Dengan perencanaan bisnis, kita dapat menyiapkan modal atau mendapatkan investasi sesuai dengan kebutuhan keuangan dari bisnis tersebut. Berikut beberapa langkah dan perencanaan bisnis untuk konsumen atau pelanggan di bidang teknik jaringan dan komputer telekomunikasi. A. Bisnis teknologi web development. Web atau website adalah kumpulan halaman situs yang terdapat dalam sebuah domain atau subdomain pada jaringan World Wide Web (WW) di internet. Ada banyak manfaat memiliki website untuk sebuah bisnis. Di antaranya meningkatkan kredibilitas, memperkenalkan profil, media promosi dan media komunikasi, dan lain sebagainya. Adapun pengertian web development adalah sebuah proses untuk memelihara sekaligus membangun sebuah situs web. Proses pengembangan web ini dilakukan melalui dari mulai desain konten, pembuatan skrip, mempersiapkan server, hingga pengaturan keamanan jaringan. Dalam sebuah industri, web development adalah sesuatu yang sangat penting karena berperan dalam memperkenalkan dan mempromosikan produk serta layanan kepada calon pelanggan supaya mudah mengenalnya dan membuat sebuah produk dapat mempunyai nilai lebih. Peluang bisnis dalam bidang teknologi web development sangat tepat karena banyak orang yang membutuhkannya, mulai dari kelas pribadi, bisnis, hingga kelas korporat. B. Bisnis teknologi startup produk IT. Kata startup berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti sebuah bisnis yang baru saja dirintis atau bisnis yang pada bidang teknologi maupun digital. Dalam beberapa tahun,
Belakangan ini khususnya di Indonesia, perkembangan bisnis startup memang cukup cepat. Hal ini dikarenakan adanya tren startup oleh para pengusaha muda yang dapat menciptakan disrupsi ekonomi. Berikut beberapa tips yang digunakan dalam memulai mendirikan sebuah bisnis startup. 1. Membentuk tim yang solid dan konsisten. Tanpa adanya sebuah tim yang solid dan pada sebuah bisnis startup, maka perkembangan tidak akan terjadi yang dapat menimbulkan terjadi kegagalannya. 2. Tidak malu untuk bertanya dan jangan berpuas diri dalam sebuah bisnis startup. Yang membedakan dengan usaha lain adalah bagaimana seseorang yang dituntut untuk terus berpikir kritis serta inovatif sehingga dapat menemukan pasar baru yang tepat untuk melakukan usaha. 3. Mencari pemberian dana investor yang dapat menguntungkan bisnis. Hal ini dilakukan dengan mencari pihak investor yang memiliki kesamaan baik dari visi serta model bisnis yang dapat dijalankan. 4. Memiliki mentor yang berpengalaman dalam membuat sebuah bisnis startup bukan hanya mengenai pengetahuan yang dimiliki oleh seorang individu maupun tim di dalamnya saja, namun sangat diperlukan juga mentor yang berpengalaman dan mengetahui serta mengenal ekosistem cara kerja yang ada di bidang tersebut. 5. Membuat roadmap usaha. Roadmap usaha digunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan suatu usaha yang mencapai tujuan yang ada. 6. Mengandalkan penasaran secara digital. Berbagai fitur digital marketing yang dapat dimanfaatkan untuk berbisnis Anda, seperti Google, CEO, dan juga berbagai platform media yang ada saat ini. 7. Memiliki kepercayaan kepada diri dan usaha yang dikembangkan. Di Indonesia sendiri sudah banyak beberapa bisnis startup yang dapat melampaui angka unicorn atau melebihi nilai 1 miliar US dollar. Dan beberapa di antaranya sudah dapat dikatakan masuk di dalam kategori Discom. Contoh dari beberapa startup tersebut adalah Gojek, Tokopedia, OVO, Bukalapak, Traveloka, dan Shopee. C. Bisnis jasa desain grafis. Desain grafis adalah komunikasi visual yang dengan memanfaatkan gambar serta tulisan yang bertujuan untuk menciptakan persepsi atas suatu pesan kepada pembaca. Biasanya digunakan oleh pebisnis untuk mengenalkan suatu produk atau brand kepada masyarakat. Jasa desain grafis adalah seorang maupun badan yang menawarkan kemampuannya jasa untuk menciptakan komunikasi visual dalam bentuk tulisan dan gambar secara fisik maupun digital sesuai permintaan. Jasa desain grafis juga memiliki peluang yang besar. Tidak semua orang bisa melakukan desain walaupun sudah mempunyai aplikasinya. Harga jual untuk sebuah desain juga cukup besar tergantung skill dan desainernya. Salah satu tips agar sering mendapatkan klien, Anda harus memiliki banyak portofolio. Portofolio bertujuan agar klien mengetahui hasil desain yang pernah Anda buat, sehingga Anda bisa lebih mudah dalam menawarkan harga kepada klien. D. Bisnis jasa penulis artikel. Bisnis jasa penulis artikel termasuk bisnis yang sangat menjanjikan. Apalagi zaman sekarang banyak pemilik blog atau website yang membutuhkan penulis artikel untuk mengisi blognya dengan artikel berkualitas, tapi terbentur dengan keterbatasan waktu untuk penulis banyak artikel. Mereka akhirnya memilih menyewa jasa penulis artikel untuk mengisi blognya dengan konten-konten berkualitas. Berikut ini beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan bisnis jasa penulis artikel. 1. Anda harus suka membaca dan menulis. Semakin sering Anda membaca dan menulis, hal ini akan membantu meningkatkan kualitas tulisan dan yang dihasilkan. 2. Terus mengasah keterampilan menulis. Untuk penulis yang andal, Anda harus banyak berlatih. Perbanyaklah membaca, menambah kosakata Anda. 3. Membuat blog sendiri. Hal tersebut bertujuan agar orang lain tahu seperti apa penulisan artikel dan kualitas tulisan Anda. 4. Melakukan promosi agar bisa jasa penulis artikel yang Anda tawarkan semakin dikenal banyak orang.
Anda harus melakukan kegiatan promosi. Bisnis SEO. Konsultan SEO merupakan teknik yang digunakan untuk optimasi sebuah web dengan tujuan memudahkan mesin mencari untuk menemukan halaman web atau website dan menempatkan di halaman pertama di mesin pencarian dengan keyword yang ditentukan oleh user. Adapun SEO konsultan adalah layanan jasa CEO atau seorang pakar SEO yang memiliki keahlian khusus dalam hubungannya dengan internet marketing. Secara umum, tugas konsultan SEO adalah mengarahkan dan memberikan arahan kepada klien dalam melakukan teknik SEO yang benar dan tepat untuk industri kliennya. Bisnis teknologi produk IT. Aplikasi mobile. Pertumbuhan aplikasi mobile sangat signifikan dari tahun ke tahun seiring perkembangan smartphone yang semakin maju. Saat ini kategori aplikasi mobile yang paling banyak diunduh antaranya sebagai berikut: 1. Games 21,69%, 2. Education dan reference 14,6%, 3. Productivity 13,90%. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa aplikasi mobile kategori games merupakan kategori yang paling diminati saat ini. Hal ini beberapa bisnis di bidang aplikasi mobile, khususnya games, memiliki peluang yang dapat Anda manfaatkan. Blogger laman menuju ide. Blogger adalah orang yang membuat atau memiliki dan mengolah blog, membagikan pandangan serta perspektif kepada audiens untuk tujuan pribadi maupun bisnis. Bagi Anda memiliki hobi menulis, blogger adalah salah satu peluang bisnis teknologi yang tepat untuk Anda. Selain kemampuan menulis, Anda harus siap membeli nama domain dan hosting murah, misalnya sebagai awal, serta belajar SEO agar blog Anda bisa bersaing dengan blog lain di internet. Untuk bisa mendapatkan penghasilan, Anda bisa melakukan monetisasi, mengubah dan mengolah blog yang Anda miliki dengan PPC address, mengikuti program afiliasi, menjual slot ikan, paid to review, dan masih banyak model monetisasi lainnya. Social media consulting. Contoh jasa produk IT di era sosial media. Sosial media adalah suatu platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Beberapa aktivitas yang dapat dilakukan di media sosial, misalnya melakukan komunikasi atau interaksi hingga memberi informasi atau konten berupa tulisan, foto, dan video. Bisnis teknologi produk IT solusi. IT solution adalah contoh bidang usaha bisnis teknologi yang bergerak di bidang jasa atau penjualan produk IT. Contohnya pemasangan CCTV, alarm keamanan, jasa servis perangkat IT, penjualan software, dan lainnya. Jika Anda dapat menjalankan bisnis di bidang IT solution, ini keuntungannya cukup besar karena saat ini masih banyak orang yang membutuhkan jasa dan produk IT. 2. Tujuan teknologi jaringan komputer di dunia bisnis. Berikut tujuan teknologi jaringan komputer di dunia bisnis. A. Mempermudah dan membantu kerja pegawai. Diharapkan dengan adanya teknologi jaringan komputer, pegawai dapat menyelesaikan tugasnya dengan cepat dan mudah. B. Meminimalkan biaya dan waktu. C. Memberikan dampak positif untuk pegawai selama tidak melakukan penyimpangan atau tindakan menyalahi aturan, contohnya hacker dan cracker. 3. Perkembangan pengolahan data. Sejak zaman purbakala, manusia telah menemukan alat-alat yang digunakan untuk membantu proses penghitungan dan pengolahan data. Alat pengolahan data tersebut dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut. A. Alat manual. Alat manual adalah peralatan
yang dapat mencatat semua transaksi atau informasi dalam bentuk manual menggunakan tenaga tangan atau tanpa menggunakan alat yang bermesin atau bermekanik. Contoh alat manual yaitu pena, bolpen, pensil, dan abakus. Abakus yang muncul sekitar 5.000 tahun yang lalu di Asia masih digunakan di beberapa tempat hingga saat ini, sehingga dapat dianggap sebagai awal mula mesin komputasi. B. Alat mekanik manual. Alat mekanik manual adalah alat mekanis sederhana dengan tenaga manusia. Pengolahan data mekanis, data diproses secara mekanis melalui penggunaan perangkat dan mesin. Ini dapat mencakup perangkat sederhana seperti kalkulator, mesin tik, mesin cetak, dan perangkat mekanis lainnya. C. Alat elektronik. Alat elektronik adalah peralatan pengolahan data terbaru dan tercepat karena pengolahan data elektronik diproses dengan teknologi modern menggunakan perangkat lunak dan pemrograman pengolahan data. Contoh peralatan pengolahan data elektronik adalah komputer-komputer masa kini. 4. Penerapan internet untuk aplikasi di rumah. Berikut beberapa alasan menggunakan internet untuk pengguna rumahan. A. Sarana konektif dan komunikasi. Internet dapat mengubah hampir seluruh dunia. Orang-orang yang memiliki minat yang sama dapat terhubung atau mengajukan pertanyaan kepada para pakar di bidangnya. Internet memungkinkan kita berkomunikasi saat itu juga atau dalam waktu singkat meski terpisah jarak jauh. Kita bisa mengirim email, melakukan panggilan suara atau video kepada siapapun di dunia dengan internet. Padahal di zaman dahulu dibutuhkan waktu berhari-hari, bahkan berbulan-bulan untuk terkirim surat ataupun paket. B. Akses informasi, pengetahuan, dan edukasi. Internet mengandung beragam pengetahuan dan informasi yang tidak ada habisnya. Internet memungkinkan kita mempelajari topik apapun. Internet berguna dan sangat membantu di bidang pendidikan, sebab materi tentang berbagai ilmu yang bisa didapatkan di internet. Dengan internet kita bisa meningkatkan kemampuan diri, menguasai berbagai mata pelajaran yang mungkin tidak diperoleh dari pendidikan formal, dan mahir mengerjakan tugas apapun. Contohnya, dengan menggunakan mesin pencarian seperti Google, kita bisa menanyakan pertanyaan apapun, menemukan halaman web yang memberikan jawaban beserta informasi yang terkait. C. Elektronik. E-commerce adalah proses penjualan dan pembelian barang secara elektronik oleh konsumen yang merupakan transaksi bisnis to bisnis dengan menggunakan jaringan komputer atau internet. Jika penjualan beli tradisional membutuhkan pertemuan tatap muka antara pembeli dan penjual, e-commerce tidak lagi membutuhkannya. Pembeli dan penjual dapat melakukan transaksi jual beli di berbagai kota tanpa bertemu dan berkomunikasi melalui internet. D. Sarana hiburan. Internet memberikan akses lebih luas di bidang dunia hiburan, seperti menonton video, menonton film, mendengarkan musik, bahkan bermain game online. Tidak dapat dipungkiri, dengan adanya internet, sekarang dunia hiburan jauh berkembang pesat, di mana sebelumnya kita harus menikmati konten hiburan di waktu tertentu saja. Sekarang kita bisa menikmati konten hiburan kapanpun dan dimanapun. E. Perbankan. Internet banking merupakan salah satu inovasi perbankan di bidang internet yang sangat bermanfaat bagi nasabah. Dengan adanya internet banking, seseorang tidak perlu antre panjang di bank atau pergi ke ATM untuk bertransaksi. 5. Keuntungan jaringan komputer. A. Resource sharing. Resource sharing adalah sebuah metode berbagi perangkat keras atau semua processing yang tersedia untuk digunakan secara bersama-sama pada jaringan komputer. Metode ini bisa dipakai untuk berbagai printer, fax modern, drive,
dan harddisk ataupun data dengan tujuan agar perangkat atau data sebuah komputer bisa diakses dari komputer lainnya. B. Reliabilitas tinggi. Jaringan komputer menjadikan seseorang yang mendapatkan reliabilitas yang tinggi dengan memiliki sumber-sumber alternatif persediaan. Misalnya, semua file dapat disimpan atau dikopi kedua, 3 ataupun lebih yang terkoneksi ke jaringan, sehingga bila satu mesin rusak, salinan di mesin lain bisa digunakan. C. Menghemat uang. Komputer berukuran kecil mempunyai rasio harga kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan komputer yang besar. Komputer besar seperti mainframe memiliki kecepatan 10 kali lebih cepat dibandingkan kecepatan komputer kecil atau pribadi. Akan tetapi, harga mainframe 1000 kali lebih mahal daripada komputer pribadi. Ketidakseimbangan rasio harga atau kinerja inilah yang membuat para perancang sistem untuk membangun sistem yang terdiri atas komputer-komputer pribadi. D. Cepat dan efisien. Melalui jaringan komputer kita bisa melakukan proses pengiriman data secara cepat dan efisien. E. Relatif real time. Di jaringan komputer pengguna dapat mengirim teks, gambar, video maupun video secara real time. Sekian, terima kasih dari presentasi dari saya yang menjelaskan proses bisnis di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Maaf jika ada salah kata maupun salah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.